Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar pemberian bantuan insentif guru bukan ASN tahun anggaran 2022 yang dibayarkan di tahun 2023. Yang mana di sini kami ingin membahas pertanyaan dari teman-teman subscriber, kenapa ada guru honorer yang mendapatkan bantuan insentif dan ada guru honorer yang tidak mendapatkan bantuan insentif, padahal berada dalam satu sekolah dan mengajar pada jenjang yang sama. Kira-kira apa yang menjadi penyebab utamanya? Nah, di sini akan kita kumpas tuntas ya, penyebab ada guru honorer yang dapat bantuan insentif 3,6 juta dan ada yang tidak dapat. Ini perlu kita luruskan bersama Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar bantuan insentif dan P3K guru tentunya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa syarat-syarat untuk proses pencairan bantuan insentif guru bukan ASN tahun 2023 ini, yang pertama itu Bapak Ibu wajib menyiapkan data individu ya. Jadi Bapak Ibu minta sama kepala sekolah terkait dengan data individu dan nantinya data individu ini akan ditandatangani juga oleh kepala sekolah dan pengawas dan yang bersangkutan. Kemudian SK honor pertama dan SK honor terakhir. Kemudian fotokopi ijazah S1 D4 ya. Jadi data individu SK pertama dan terakhir, kemudian fotokopi ijazah S1 Bapak Ibu. Kemudian surat pernyataan melaksanakan tugas diketahui oleh kepala sekolah ya. Jadi cukup ya untuk pernyataan melaksanakan tugas untuk guru honorer cukup diketahui oleh kepala sekolah. Kemudian fotokopi NPWP ya, siapkan ini, fotokopi nomor rekening. Ini yang tidak ada ini. Kenapa? Nanti dibuatkan rekeningnya di bank ya. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu akan dibuatkan rekening di bank ya. Untuk nomor 7 tidak ada. Tapi ada, kalau nomor rekening ada nantinya diberikan oleh Dinas Pendidikan seperti itu. Kemudian yang kedelapan adalah fotokopi NUPTK seperti itu. Itu persyaratan yang dibawa ke bank untuk penerbitan rekening dan pencairan dananya untuk bantuan insentif. Nah, kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, ini adalah surat edarannya dari Kemendikbudristek atau Puslapdik. Nah, ini adalah contoh ya, daftar nama penerima, unit kerja dan nomor rekening bank. Ini yang masuk di daftar ini berarti itu yang berhak menerima bantuan insentif sebesar 300.000 per bulan dan dibayar 3,6 juta rupiah seperti itu ya per 1 tahun ya. Jadi ada nama, NPTK, unit kerja dan nomor rekening bank. Bapak Ibu perlu ketahui untuk nomor rekening bank nanti itu diberikan oleh pusat. Jadi nomor rekeningnya nanti itu adalah rekening baru, nomor rekening baru. Nanti Bapak Ibu bawa ke BRI atau Bank Mandiri atau Bank Sulsel ya, atau Bank Jatim kah atau bank apa, yang jelasnya bank yang ditunjukkan oleh Dinas Pendidikan. Di situ dibawa berkas dokumennya dan nomor rekening yang diberikan oleh Dinas Pendidikan untuk dibuatkan buku. Nah, dari buku rekening itulah nantinya Bapak Ibu melakukan proses pencairan bantuan insentif guru bukan ASN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, faktanya ada di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek di sini. Nah, dari surat keterangan ini kita bisa melihat bahwasanya berdasarkan keputusan pejabat pembina komitmen aneka tunjangan guru bukan PNS pusat layanan pembiayaan pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang penerima insentif bagi guru bukan aparatur sipil negara di daerah pada jenjang pendidikan dasar ya. Jadi nantinya di situ akan ada nama, NPTK, unit kerja, nomor rekening. Nomor rekening ini nanti dibawa ke bank bersama berkas-berkas ini, termasuk surat keterangan ini yang dibuatkan oleh Dinas Pendidikan. Seperti itu ya. Oke, seperti ini mekanismenya. Kalaupun ada berbeda dari tiap daerah, kemungkinan itu tidak jauh berbeda Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini ada yang bertanya, Bang, kenapa ada guru honorer dapat dan ada yang tidak, padahal mengajar dalam satu sekolah? Oke, kita jawab ya. Nah, kita jawab pertanyaan itu, kenapa ada guru honorer yang dapat, ada yang tidak.
Kita lihat dulu di peraturan resmi Bapak Ibu. Di sini ada peraturan resminya. Itu kita mengacu pada Persekjen ya, nomor 9 tahun 2022. Itu Persekjen nomor 9 tahun 2022 itu mengatur tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan insentif bagi pendidik non pegawai negeri sipil pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tahun anggaran 2022. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita langsung to the point, kenapa bisa ada guru honorer dalam satu sekolah, ada yang dapat, ada yang tidak. Dan di sekolah lain ada yang dapat keseluruhannya, dan di sekolah lain yang lain ada yang tidak dapat sama sekali. Nah, di sini pertama-tama yang perlu Bapak Ibu ketahui, bantuan ini diberikan kepada siapa? Jadi bantuan ini diberikan kepada pendidik pada kelompok bermain KB, tempat penitipan anak TPA. Kemudian kedua, guru pada taman kanak-kanak atau TK, guru pada satuan pendidikan dasar, guru pada satuan pendidikan menengah, dan guru pada satuan pendidikan khusus yang berstatus non pegawai negeri sipil. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah menjadi P3K, guru honorer yang terangkat menjadi P3K dan sudah menerima SK P3K itu tidak bisa menerima bantuan insentif ini. Nah, itu salah satu ya. Nah, jadi misalkan dari KB saja dan kita langsung ambil di SD ya. Misalkan di sini persyaratan bagi guru yang ada di jenjang SD, mengajar di SD, di SMP ya, sekolah menengah pertama dan sekolah pendidikan khusus, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan teknis ya, yang pertama itu belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, bisa jadi ada dalam satu sekolah ada guru yang dapat bantuan ini dan ada yang tidak Bapak Ibu. Kenapa ada yang mendapatkan? Karena memang memenuhi persyaratan. Tapi kenapa dalam satu sekolah itu ada yang tidak dapat? Besar kemungkinan bisa jadi guru yang bersangkutan itu sudah memiliki sertifikat pendidik. Jadi kalau guru itu sudah memiliki sertifikat pendidik, itu sudah tidak bisa lagi menerima bantuan insentif Bapak Ibu. Kemudian memiliki kualifikasi akademik paling rendah, S1 ya. Jadi wajib S1 Bapak Ibu. Jadi kalau ada guru honorer yang tidak S1 sama sekali tidak bisa mendapatkan bantuan insentif ini. Kemudian memiliki NUPTK ya. Ini rata-rata guru honorer sudah memiliki NUPTK, terutama bagi yang sudah lama mengabdi. Kemudian memenuhi beban mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang banyak menjadi penghalang. Nah, misalkan dalam satu sekolah ya, dalam satu sekolah misalkan ada guru A, ada si A, ada si B, sama-sama ijazah PGSD ya, mengajar di sekolah S ya, di sekolah 43 ya, mengajar di sekolah 43. Si A ini pegang kelas Bapak Ibu ya, si A ini pegang kelas, berarti beban mengajarnya adalah 24 jam. Sedangkan si B ini tidak pegang kelas. Nah, berarti yang sangat berpeluang untuk mendapatkan bantuan insentif adalah guru yang memenuhi beban mengajar. Jadi si A anggaplah berhasil mendapatkan bantuan, sedangkan si B tidak, karena guru B ini terbentur di beban mengajar yang tidak cukup 24 jam. Karena di sini di bagian D, di sini dikatakan memenuhi beban mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi wajib 24 jam untuk mendapatkan bantuan insentif. Kemudian tidak terdata dalam Dapodik ya, rata-rata sih ya guru honorer itu sudah terdata di Dapodik. Kemudian tidak berstatus sebagai ASN. Nah, ini yang paling susah didapat ya, paling banyak guru honorer gagal di aturan ini, yaitu memiliki masa kerja paling rendah 17 tahun secara terus-menerus terhitung dari bulan Januari 2022 yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari penyelenggara satuan pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi masa kerja paling rendah 17 tahun. Nah, bisa jadi dalam satu sekolah ya, misalkan si A lagi dengan si B, yang lolos mendapatkan bantuan insentif itu adalah A, bukan B. Meskipun satu sekolah, sama-sama guru honorer, sama-sama 24 jam, ijazah sama, tapi justru si A lah yang berhak menerima bantuan insentif itu. Kenapa? Karena masa kerja si A ini sudah 17 tahun ke atas, sedangkan masa kerja si B ini itu belum cukup 17 tahun. Belum cukup 17 tahun ya. Berarti kalau belum cukup 17 tahun masa pengabdian atau masa kerja, berarti itu tidak memenuhi syarat mendapatkan bantuan insentif
insentif dari pemerintah sebesar 300.000 per bulan. Yang berhak itu yang memiliki masa kerja paling rendah 17 tahun. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.